memang kebencian kaum buruh terhadap undang-undang Omnibus Law ini sudah sampai ke ubun-ubun. Karena efek daripada undang-undang Omnibus Law ini yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Benar kata ya kan? Benar kata Roma Irama. Gitu kan? Dan itu juga berdampak sistemik kepada rumah tangga kaum buruh. Jadi banyak kaum buruh terjadi keributan di rumah tangga karena upah yang dibawa pulang ke rumah itu makin sedikit, sementara harga kebutuhan pokok makin mahal, biaya hidup makin mahal, gas tambah mahal, bensin tambah mahal, tol tambah mahal, apalagi ini minyak goreng juga tambah mahal, ya kan? Giliran mafia minyak goreng tidak diproses cepat, gitu kan? Nah, korupsi merajalela. Jadi Undang-undang Omnibus Law ini adalah janji-janji kosong daripada rejim Jokowi dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena omongan Jokowi nggak ada yang benar. Katanya mau berantas korupsi, perasaan korupsi tambah marak, KKN makin merajalela. Buktinya menantu jadi wali kota, anak jadi wali kota, ya kan? Adik ipar jadi hakim di MK. Ini 98 teriak-teriak lawan KKN. Sekarang justru malah aktivis-aktivis 98 banyak yang menjadi penjilat Jokowi. Ini kurang ajarin, gak usah bawa-bawa 98. Saya juga angkatan 96, dulu ikutan juga, tapi malulah bawa-bawa label-label aktivis 98. Kalau kerjanya hanya menjilat penguasa yang sudah zolim kepada rakyat. Harusnya kalian bangkit, nggak usah kalian lagi teriak-teriak nostalgia gerakan. Nggak penting, nostalgia gerakan itu hanya tinggal sejarah. Ya kan, hari ini menuntut Anda semua untuk menciptakan sejarah baru. Ya kan, bagaimana mendukung gerakan kaum buruh dan rakyat Indonesia, ya kan, melawan produk undang-undang kapitalis liberalis yang dibuat oleh rezim Jokowi ini segera dicabut, gitu loh. Malah saya dengerin postingan-postingan WA grup, Facebook, ya kan, nostalgia gerakan semua omong kosong, ujung-ujungnya menjadi penjilat penguasa, ya kan. Tapi beruntunglah kawan-kawan yang angkatan-angkatan 98 itu masih setia dengan idealisme perjuangan kita hari ini. Yang kita saksikan hari ini banyak menjadi begundal, pelacur-pelacur politik, ya kan. Wah, potret-potret yang memalukan, ya kan. Jadi sudah banyak juga ini aktivis-aktivis yang ngaku-ngaku aktivis itu udah sakit jiwa, tidak berlogika lagi dalam melihat persoalan hari ini, ya kan. Maka dari itu Aliansi Aksi Sejuta Buruh hadir menjadi pelopor gerakan perjuangan perlawanan rakyat hari ini yang memang akan menumpas segala bentuk kejaliman yang dibuat oleh rejim Jokowi hari ini, ya kan. Jokowi harus diberikan peringatan keras, ya kan. Jangan cuma janji-janji. Karena undang-undang Omnibus Law ini kenapa buruh semakin marah? Karena buruh hari ini sudah menjadi korban. Jadi kalau sudah buruh itu tidak perlu wacana, tidak perlu retorika. Kalau sudah menjadi korban, nah itu baru naik semua emosinya, semua itu naik semua. Jadi bentuk kemarahan hari ini setiap hari kita saksikan, anak-anak kaum buruh susah mencari kerja. Anak-anak buruh melihat bapaknya di PHK, ibunya di PHK, melahirkan di PHK, melahirkan diputus kontrak, ya kan? Sampai perempuan-perempuannya saja mau memperpanjang kontrak itu harus tidur dulu, ngamar dulu dengan HRD bejat itu, ya kan? Itulah bentuk produk-produk bejat daripada Omnibus. Tiap hari kita lihat petani-petani kita, buruh-buruh kita bentrok dengan aparat, ya kan? Ya sengaja dibayar, dibackingi oleh pengusaha-pengusaha, ya kan, untuk melawan rakyatnya sendiri. Jadi mohon juga ini TNI Polri juga sadar diri juga, jangan terus berhadapan dengan rakyat. Itu sudah jelas kok materialnya ini, undang-undangnya brengsek, amburadul, ugal-ugalan, brutal, ya kan, monster begini, masih aja bela-bela mereka. Ini tidak bagus. Anda itu bayangkari negara gitu loh, ya kan. Tolonglah bijak kepada rakyat. Tanah rakyat itu yang dirampas. Mereka puluhan tahun di sana bertani, punya kelapa sawit. Tiba-tiba pengusaha datang modal sertifikat, main dibela-bela juga, ya kan? Mestinya belain rakyat, jangan pukuli rakyat karena seragam dan senjata kalian itu dibayar oleh rakyat. Gitu loh. Jadi mohon juga ini aparat juga bisa menahan diri. Persoalan hari ini adalah rakyat sedang berhadapan dengan pimpinannya. Rakyat sedang berhadapan dengan Jokowi. Rakyat mau berhadapan head to head dengan Jokowi. Minta Jokowi menjadi seorang presiden yang gentleman, berani berhadapan dengan rakyatnya. Jangan menjadi presiden pengecut.
Mau di demo katanya mau keluar lagi, kabur lagi ke luar negeri. Ya kan? Kalau kabur ke luar negeri sekalian aja minta suaka di sana, jangan pulang sekalian. Gitu loh. Inilah yang potret-potret yang kita hari ini sehingga membuat kita buruh semakin hari semakin merana, ya kan? Perceraian meningkat gara-gara suami kurang setoran. Itu semua gara-gara kebijakan upah murah yang dilegalkan oleh Undang-Undang Omnibus Law melalui PP 36. Ya kan, sehingga Undang-Undang Omnibus Law ini bukan saja mengancam hidup pribadi-pribadi, personal-personal daripada kaum buruh, tetap ikut juga mengancam kehidupan rumah tangga kaum buruh. Ya kan? Jadi tolong kepada istri-istri kaum buruh jangan marahi suaminya gitu loh. Itu terjadi karena upah buruh memang dibikin murah. Jadi ibu-ibu yang ada di rumah jangan marahin bapaknya, marahin Jokowi. Ini semua gara-gara Jokowi kok. Yang bikin undang-undang Omnibus Law. Jadi ibu-ibu bagi yang mau marah-marah sama suaminya, tahan marahnya, lampiaskan nanti kemarahannya pada tanggal 10 Agustus, temani suaminya, datangi istana, marah itu Jokowi. Gitu loh. Jangan marah sama suami mau udah kudu ikhlas, ya Allah Muhammad Rasulullah. Ini persoalannya karena memang upah dari suami ibu itu sedikit dibawa pulang. Bayangkan udah naiknya 1,04% sampai 7%. Tetapi kemudian Permenaker itu lantas kemudian mengeluarkan Permenaker bejat nomor 5 tahun 2023 yang memotong upah buruh itu sampai 25%. Ini kebijakan nauzubillah min zalik ini. Ya kan udah upahnya naik tidak seberapa, potongannya meni luar biasa. Ini kan kurang ajar. Dan ini brengsek memang ini kebijakan. Maka dari itu tolong ibu-ibu dan anak-anak kaum buruh yang sedang setengah mati mencari kerja, yang sekarang statusnya outsourcing, kontrak gitu kan, dan mahasiswa yang biaya-biaya kuliahnya tidak bisa dibayar sama bapaknya, itu karena tabungan-tabungan bapakmu habis digarong oleh negara. Ya kan, upah juga tidak seberapa dikasih, makanya nggak cukup-cukup. Gitu kan, jadi jangan marah kepada bapakmu dan ibumu, jangan, nggak boleh. Selain durhaka dan tidak ada durhaka juga ini karena kebijakan rejim hari ini yang tidak pernah berpihak kepada rakyat Indonesia. Jadi kemarahannya kepada anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar, ya kan, yang sekolahnya terhambat oleh karena biaya dari orang tua tidak cukup, ya kan, marahnya jangan di rumah. Marahnya nanti tanggal 10 Agustus. Kita sama-sama datangi istana, kepung istana, serbu istana, kita rame-rame marahi Jokowi. Itu yang benar. Karena ini semua gara-gara kebijakan Bapak Jokowi yang membuat undang-undang Omnibus Law sehingga 3 tahun terakhir ini kaum buruh semakin merana. Memang juga kemarin kalau kita dengar sudah banyak kawan-kawan buruh di tingkat perusahaan ini mengurus dispensasi, ada yang minta cuti bersama, ada yang minta ganti hari, ada yang juga libur bersama. Bahkan kalau memang hal-hal itu sudah ditempuh, lantas kemudian perusahaan juga tidak mengizinkan, maka sampai ada yang melakukan mangkir bersama. Dan tolong juga kepada pengusaha, tolong jangan mengambil tindakan-tindakan yang gegabah, keliru, yang akhirnya akan merugikan Anda sendiri nanti. Jadi tolong kawan-kawan yang sudah bicara baik-baik, yang sudah minta baik-baik, baik itu ganti hari, cuti bersama, ini itu kan semua sudah diatur oleh undang-undang. Nah kalau Anda tidak menginginkan lantas kemudian mereka melakukan mangkir bersama, lantas kemudian pihak pengusaha ya kan memberikan sanksi PHK atau apapun, jangan salahkan aliansi aksi 1 juta buruh akan datang beramai-ramai geruduk perusahaan Anda. Kita akan duduki sampai tuntutan kami dipenuhi oleh perusahaan. Misalnya di PHK ya pekerjakan lagi kembali. Misalnya dia di SP ya cabut lagi SP-nya. Ini kan normatif. Dan ingat, terutama teman-teman HRD ini, HRD itu bukan manajemen, bukan pemilik perusahaan. Anda itu sama dengan kita, cuma beda level aja, beda gaji, beda jabatan. Sama-sama orang dibayar. Ini undang-undang Omnibus Law berdampak terhadap pesangon Anda yang harusnya terima 500 juta, gara-gara undang-undang Omnibus Law terimanya hanya 50 juta. Ya kan? Jangan sampai mimpi-mimpi Anda nanti setelah pensiun nanti itu buyar gara-gara undang-undang Omnibus Law. Setelah pensiun mimpi dapat uang 1M, dari Hong Kong dapat 1M kalau ada undang-undang Omnibus Law ini. Yang ada 50 juta yang Anda terima itu juga kalau mau dikasih oleh pengusaha. Ya kan?
Kalau tidak Anda sekarang ini benci dengan serikat pekerja, nanti ketika Anda memperjuangkan pesangon, untuk kalau kita mau bantu, masih syukur kalau kita bantu. Kalau nggak mau dibantu ya Anda sudah menciptakan persoalan-persoalan sendiri sebelumnya. Jadi itu himbauan kita karena ini sudah sangat masif sekali dan tingkat kemarahan kaum buruh ini sudah di atas ubun-ubun, udah mau memuncak. Barang kata ejakulasinya itu udah kenceng banget dah. Saya sudah sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata, saking bentuk kemarahannya. Tadi udah disampaikan tadi kawan kita dari Bandung, bukan lagi marah ini levelnya, udah murka ini kaum buruh. Karena kenapa? Sudah banyak yang menjadi korban. Kami yang berjuang ini ada yang korban, ada yang bakal menjadi korban. Nah ini, jadi kami sebelum menjadi korban, seperti kawan-kawan yang lain, maka hari ini kita akan all out nanti pada tanggal 10 Agustus untuk bersama-sama kita kepung Jakarta, kita serbu istana dengan tuntutan cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, cabut Undang-Undang Kesehatan, wujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat, dan cabut Undang-Undang Omnibus Law PS2K sektor keuangan. Nah ini mungkin itu saja podcast kita kali ini, karena ini sudah banyak. Sebentar lagi kita akan acara dimulai. Demikian, salam. Semoga tayangan Logika Raya ini terus mencerdaskan kehidupan bangsa, mengajak rakyat untuk tetap berlogika, ya kan, menggunakan logika sehat, tinggalkan paham tua, ya kan. Segeralah berganti rupa menuju buruh sejahtera, negara makmur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.